ia meraih tujuan akhirnya, yaitu surga. Sampai kapanpun kita senantiasa mendengarkan kebaikan, terutama di majelis ilmu, apapun yang terjadi, baik dalam keadaan senang maupun sulit, baik dalam keadaan sehat maupun sakit-sakit sedikit, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa selalu meringankan langkah kita hadir di majlis-majlis ilmu. Majlis-majlis ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Baik, kita doakan juga mudah-mudahan yang mendahului kita dari jamaah kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dilapangkan kuburannya, dan mendapatkan tempat di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang gak bisa hadir malam ini mungkin berhalangan, sakit dan lain sebagainya, mudah-mudahan kita doakan disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap istiqomah ke depannya bisa hadir ke majelis ilmu. Kita melanjutkan pelajaran kita yang setelah sekian lama kita libur, terakhir kita bertemu di bulan puasa. Yang sempat kebablasan, yang tadinya kultum 5 menit menjadi setengah jam. Dan alhamdulillah tetap semangat ternyata. Sampai 20 rakaat tambah 3 rakaat masih banyak, 2 sop masih hadir tetap berdiri dengan teguh sampai akhir kita melaksanakan ibadah tarawih pada malam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat dan karunia dari Allah untuk kita semua. Melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, kita melanjutkan pelajaran kitab yang pertama, yaitu kitab Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelumnya kita membahas salah satu dalil yang menjelaskan, dan ini adalah pondasi akidahnya Aswaja, pondasi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akidahnya seluruh para nabi, akidahnya seluruh para ulama-ulama salaf maupun khalaf, ulama tafsir, ulama hadis, al-muhadditsin wal mufassirin wa ghairihim min ahli sunnah wal jamaah, ya, terutama al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang hadir, yang datang setelah abad keempat sampai sekarang, dan ulama-ulama salaf, ya, mereka yang hidup di zaman 3 abad pertama, ya, dari Hijriyah. Akidah mereka semuanya sama, tidak ada ikhtilaf, ya, atau khilafiyah di antara mereka dalam masalah pokok akidah, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Allah taala ada tanpa tempat, ada tanpa arah. Salah satu dalil, dan ini asrahu ayat yang paling jelas sekali, ya, yang menjelaskan tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluk, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 11, firman Allah taala, laisa kamitslihi syai', dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Dulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, ketika Nabi masih hidup, ketika disampaikan ayat ini, para sahabat sudah memahami itu dengan baik. Namun berjalannya waktu, abad demi abad, pemahaman kaum muslimin tidak lagi seperti pemahaman para ulama atau para muslimin di zaman baginda Rasul. Makanya banyak para ulama, mulai dari ulama salaf, bahkan imam besar, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mereka menulis kitab menyampaikan kepada umat Islam, menjelaskan, ya, secara rinci, terperinci tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang salah satu dasar pokok, poin dasar, pondasi dalilnya
adalah dalam surah Asy-Syura ayat 11 ini. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga di banyak kitab para ulama, tauhid terutamanya, mereka menjelaskan ayat ini bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Kemudian mereka jelaskan sesuatu atau makhluk tersebut apa pengertian dari makhluk dan berapa pembagian makhluk. Sehingga kita bisa memahami dengan baik bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluk tersebut. Para ulama menjelaskan bahwa syai' itu artinya segala sesuatu. Dan segala sesuatu selain Allah disebut dengan makhluk. Dalam pengertian yang lain, makhluk juga disebut dengan alam. Ain, al-alamu. Tidak pakai alif. Kalau al-alamu itu artinya sakit. Tapi kalau al-alamu itu artinya kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Apapun itu. Baik benda maupun sifat bendanya. Selain Allah, selain sifat-sifat Allah itu semua makhluk. Alam atau makhluk terbagi menjadi dua. Nah, ini dirinci oleh para ulama kita. Pertama adalah al-hajmu. Apa al-hajmu? Benda. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, al-hajmu itu benda. Yang kedua, al-ardu atau al-a'radu. Artinya sifatul hajm. Sifat benda. Jadi pembagian pertama apa? Benda. Yang kedua sifat benda. Benda makhluk, sifat benda juga makhluk. Artinya laisa kamitsli syai', Allah bukan benda, tidak menyerupai benda dan tidak boleh disifati dengan sifat benda. Benda itu ada dua macam. Ada benda yang tidak bisa lagi terbagi-bagi menjadi bahkan dua bagian. Karena saking kecilnya, sudah mencapai puncak terkecil, saking kecilnya, tidak bisa lagi dibagi menjadi dua. Atom sekalipun bahkan itu bisa dibagi. Ini masih kecil, lebih kecil dari itu. Dan saking kecilnya tidak bisa terlihat oleh mata. Para ulama menyebutnya dengan al-jauharu al-fardu, pakai dal. Al-jauharul fard. Benda yang tidak, ya benda yang terkecil yang tidak bisa lagi terbagi-bagi menjadi dua bagian, apalagi lebih. Disebut dengan al-jauharul fardu. Makanya para ulama menjelaskan dengan rinci bahwa ahad atau wahid dinisbatkan kepada Allah bukan bermakna satu. Satu bilangan. Tapi dari segi maknanya apa? Bahwa Allah tidak memiliki sekutu. Bukan maknanya satu dari segi bilangan. Kalau al-jauharul fardu satu itu bilangan. Walaupun tidak bisa lagi dibagi-bagi. Kemudian benda yang kedua, benda yang bisa dibagi, sebaliknya, menjadi dua bagian atau lebih. Nah, benda yang kedua ini disebut dengan al-jismu, jisim. Benda yang bisa dibagi menjadi dua atau lebih, atau aksar. Jisim terbagi lagi menjadi dua. Jisim yang bisa dibagi dua atau lebih ini terbagi lagi menjadi dua. Ada jismun kathifun, ada jismun latifun. Yang pertama apa? Jisim kathif. Kathif diawali ka berarti kasar. Benda yang bisa disentuh oleh tangan. Seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda padat yang lain yang bisa disentuh oleh tangan. Masuk dalam kategori pembagian jisim yang pertama, yaitu jisim kathif. Atau benda kasar
yang bisa disentuh oleh tangan. Ini makhluk. Kemudian jisim yang kedua adalah jisim latif. Sebaliknya, latif, L diawali L berarti lembut. Nah itu aja, mudah mengingatnya seperti itu. Latif berarti lembut. Jisim latif ini adalah jisim atau benda yang tidak bisa disentuh atau dipegang oleh tangan. Seperti cahaya, kegelapan, roh, angin, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Nah, mereka disebut dengan jisim latif. Ini bagian dari benda, bagian dari makhluk. Jadi ketika dijelaskan laisa kamitsli syai' artinya Allah Ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluk atau alam ini. Berarti Allah Ta'ala bukan benda, tidak boleh disifati dengan sifat benda. Allah bukan benda seperti al-jauharul fardu, walaupun satu bisa dihitung dan tidak bisa dibagi dua dan tidak bisa terlihat oleh mata sekalipun. Tapi ini tetap benda, Allah bukan demikian. Allah juga bukan benda jisim yang bisa dibagi dua atau lebih. Allah Ta'ala bukan jisim kathif, yaitu jisim yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia atau yang lainnya. Allah juga bukan jisim latif, seperti cahaya, kegelapan, roh, dan lain sebagainya. Jadi jelas. Makanya dari sini bisa disimpulkan, ketika kita memahami hal ini secara terperinci, maka pondasi kita mulai kuat. Dari sini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa Allah Ta'ala tidak sama dengan manusia. Kalau dikatakan Allah tidak sama dengan manusia, berarti tidak boleh dikatakan Allah punya sifat manusia. Kalau dikatakan Allah tidak menyerupai sifat manusia atau tidak menyerupai manusianya, berarti Allah tidak boleh dikatakan punya mata, tidak boleh punya telinga, tidak boleh dikatakan punya tangan, tidak boleh dikatakan punya kaki, tidak boleh dikatakan memiliki bentuk, tidak boleh dikatakan duduk, tidak boleh dikatakan bertempat, tidak boleh dikatakan berukuran, tidak boleh dikatakan punya wajah. Jelas. Kenapa? Karena ini adalah masuk dari jisim kasif. Sedangkan duduk, semayam, bergerak, manusia bergerak, kadang bergerak, kadang diam. Memiliki bentuk, ukuran, ada kecil, ada sedang, ada besar. Memiliki anggota tubuh, ini adalah sifatnya. Berarti Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat tersebut. Di antara jisim kasif, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda padat yang lain, bumi, langit. Langit masuk jisim kasif enggak? Iya. Karena kita nggak bisa menggapainya saja, dia masuk dari jisim kasif. Karena langit itu lebih keras dari bumi, lebih tebal dari bumi, lebih luas dari bumi. Bumi keras berarti langit lebih keras dari itu. Artinya bisa disentuh? Bisa, kalau kita sampai ke sana bisa menyentuhnya. Masuk dalam kategori jisim kasif. Dan tidak boleh Allah disifati dengan sifat-sifat tersebut. Ada sebagian makhluk memiliki sifat diam terus-menerus semenjak Allah ciptakan, tidak pernah bergerak. Makhluk, itu sifat makhluk. Seperti langit. Semenjak Allah menciptakan langit, langit itu nggak pernah bergerak sama sekali. Langit itu diam. Tebal. Ketebalan langit dari bagian bawah sampai bagian atas 500 tahun perjalanan. Perjalanan orang normal. Tebal nggak? Tebal banget. Ahlan wa sahlan Ustaz. Betul. Nah ini makhluk. Allah Ta'ala yang menciptakannya. Dari langit 1 sampai langit 7 diciptakan oleh Allah, memiliki bentuk ukuran dan bisa disentuh oleh tangan. Maka Allah tidak mungkin menyerupai makhluknya, ciptaannya, dan juga tidak butuh kepada ciptaannya. Karena yang butuh itu kan berarti lemah. Yang lemah tidak mungkin dijadikan ilaha. Allah Ta'ala Al-Qawiyul Aziz,
Ya, la yu'jizuhu syai'. Al-Aziz, Al-Ghalib, alladzi la yu'jizuhu syai'. Ya. Jadi kalau sesuatu yang lain membutuhkan kepada yang lain, berarti bersifat lemah, dan yang lemah tidak mungkin dijadikan Tuhan. Maka Allah yang menciptakan makhluk tidak menyerupai makhluknya, tidak disifati dengan sifat makhluknya, dan tidak butuh kepada makhluk. Nah, semua benda-benda yang lain yang bisa disentuh masuk dalam kategori jisim kasif. Dan semua jisim kasif ini pasti punya ukuran. Dari ukuran yang terkecil, ada makhluk Allah yang paling kecil tapi masih bisa dilihat oleh mata. Kalau Al-Jahrul Fardu tadi, yang paling terkecil dan tidak bisa dilihat oleh mata. Kalau yang masih bisa dilihat oleh mata, kata para ulama, disebutnya dengan zarrah atau al-haba. Zarrah atau al-haba ini adalah benda yang berterbangan di ruangan di pagi hari ketika cahaya matahari masuk dari ventilasi udara. Nah, di tengah cahaya dalam ruangan itu terlihatlah ada benda yang berterbangan, benar? Itu disebut dengan zarrah atau al-haba. Kata para ulama, ini adalah makhluk Allah yang paling kecil yang bisa dilihat oleh mata. Ukurannya kecil. Punya ukuran. Kemudian lebih besar lagi dikit ke atas. Semut, nyamuk. Kecil lagi ke atas, lebih besar lagi ke atas. Lalat dan lain sebagainya. Sampai yang paling terbesar. Yang paling terbesar ukurannya, tidak ada lagi lebih besar dari makhluk tersebut. Allah menghendakinya menjadikannya makhluk yang paling besar dan paling luas di antara seluruh makhluk, yaitu al-arsyu, arasy. Arasy itu makhluk. Arasy itu bukan kerajaan Allah. Arasy itu makhluk, Allah yang menciptakannya. Allah menciptakannya makhluk yang kedua setelah menciptakan air. Kemudian Allah menciptakan arasy, ukurannya sangat panjang. Kata para ulama, arasy itu adalah sarirun lahu qawaim. Arasy itu ranjang dan memiliki 4 tiang. Seperti ranjang, terbentang segi 4, setiap pinggirannya ada tiangnya. Sekarang diangkat oleh 4 malaikat yang besar-besar. Malaikat tersebut dinamakan dengan malaikat hamalatul arsy. Di mana letaknya arsy ini? Di atas surga. Sebagian ulama mengatakan arsy ini makhluk Allah yang paling tertinggi tempatnya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan ada yang lebih tinggi dari arsy, sebuah kitab. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya, di dalam kitab tersebut tertulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Ini yang paling tinggi. Nggak ada lagi di atasnya. Kemudian di bawah arsy banyak makhluk Allah. Saking besarnya arsy, makhluk-makhluk yang besar yang lain pun kecil di depan arsy. Ada surga dari satu sisi, ada air yang pertama Allah ciptakan di satu sisi lain, ada lahul mahfuz, ada al-qalamul a'la, ada al-kursi. Kursi juga makhluk. Kursi makhluk, bukan tempatnya Allah, bukan pula tempat kakinya Allah. Na'udzubillah. Kaum musyabbihah meyakini hal itu. Katanya Allah duduk di atas arsy, kemudian kakinya dijulurkan ke bawah, kemudian tapaknya di kursi yang ada di bawah itu. Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dengan manusia. Jadi semua sifat manusia itu sebenarnya sudah mereka serupakan, hanya mereka belum mengatakan Allah itu manusia. Mereka mengatakan Allah punya wajah, mereka mengatakan Allah punya mata, mereka mengatakan Allah punya telinga, mereka mengatakan Allah punya tangan, mereka mengatakan Allah punya betis. Lah tinggal satu yang belum mereka ucapkan. Mereka belum mengatakan Allah itu manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Satu saja dari sifat manusia ya disifati kepada Allah, maka iman seseorang rusak. Apalagi seabrek sebanyak itu. Al-Imam At-Tahawi radhiyallahu anhu, ulama salaf,
Beliau lahir pada tahun 227 Hijriah. Ulama salaf atau bukan? Ulama salaf. 227 Hijriah salaf. Abad ketiga, ulama salaf. Dalam kitabnya Aqidah At-Tahawiyah, apa kata beliau? Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Orang yang mensifati Allah satu saja dari sifat-sifat manusia, maka keluar dari Islam. Satu saja. Mereka hanya mengatakan Allah misalnya, kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala misalnya duduk. Salah satu sifat manusia, benar? Tapi tidak mensifati dengan sifat yang lain seperti manusia. Hanya satu itu aja. Sudah membatalkan iman. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, nggak ada satupun yang berbeda di antara mereka. Masalah pokok ini. Baik Imam Syafi'i maupun pengikut Imam Syafi'i. Baik Imam Malik maupun pengikut Imam Malik yang bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Baik itu Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Abu Hanifah banyak sekali, ada 5 risalah beliau tentang akidah. Itu luar biasa, akidah tanzih. Allah tidak menyerupai makhluk, ada tempat-tempat tanpa arah. Maupun pengikut atau yang mengikuti mazhab Hanafi. Atau Imam Ahmad bin Hambal. Atau pengikutnya, atau yang bermazhab Fudola il-Hanabilah. Mereka-mereka yang utama dalam mazhab Hambali. Semua sepakat dalam pokok akidah. Tidak ada perbedaan di antara mereka satupun. Yang berbeda itu hanya furu' akidahnya, bukan pokoknya. Furu' akidah, bukan pokok. Ya, furu' fikih, bukan pokok fikih. Sedangkan usulul akidah tidak ada perbedaan di antara mereka. Sepakat bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai makhluknya. Kemudian pembagian bahwa benda atau jisim, ada jisim latif, yaitu benda yang tidak bisa disentuh oleh tangan. Seperti cahaya, kegelapan, roh. Maka Allah Ta'ala bukan demikian. Nah, ini biar rinci seperti ini pembagian biar kita lebih memahami lagi. Kadang ada orang hafal laisa kamitsli syai'. Dia hafal al-mukhalafatul hawadits. Tapi dari sisi yang lain dia meyakini Allah itu cahaya. Coba. 2 hal yang bertentangan. Ketika dia meyakini laisa kamitsli syai', maka kalau dia paham ayat ini, maka dia akan meyakini Allah bukan cahaya. Tetapi ketika dia meyakini cahaya, berarti dia tidak paham laisa kamitslihi syai'. Berarti dia tidak paham al-mukhalafatu lil hawadits. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Ada juga orang yang tahu laisa kamitsli syai', tapi dia meyakini bahwa Allah Ta'ala berada dalam tubuh sebagian wali. Meyakini aqidatul hulul. Tapi dia tahu laisa kamitsli syai', berarti dia tidak memahami makna laisa kamitslihi syai'. Makanya kenapa para ulama merincikan ini, kita jelaskan secara rinci. Tentang jisim, tentang benda dan sifat benda. Biar kita lebih memahami. Kalau di zaman sahabat dulu ketika dijelaskan ayat ini disampaikan laisa kamitsli syai', mereka udah paham semua. Berbeda dengan generasi-generasi berikutnya. Sedangkan membicarakan tentang pembagian ini udah jauh sebelumnya, bukan belakangan. Ini bukan ilmu baru. Imam Abu Hanifah kapan beliau lahirnya? Berapa abad yang lalu? 15 abad yang lalu. Beliau itu tidak jauh dari zamannya Nabi. Beliau itu masuk ulama tabi'in. Beliau lahir tahun 80 Hijriyah, bayangin. Lahir 80 Hijriyah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriyah. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, dekat banget, di abad yang sama. Hanya bedanya Imam Abu Hanifah di akhir abad pertama. Beliau sudah menjelaskan ini. Oh, boleh. Saya masih bingung dengan ayat-ayat yang itu seperti awal
Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang 99 itu tak. Tadi Ustaz bilang artinya Allah tidak boleh disifati. Sementara Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha pengasih penyayang, maha berkuasa. Itu gimana relasi kaitannya itu? Ya. Sifat-sifat yang ada di manusia itu. Ya, jadi para ulama dalam membahas tentang sifat-sifat Allah ada babnya lagi. Babnya bahwa poin utamanya bahwa Allah disifati dengan sifat yang sempurna dan layak baginya. Itu kesimpulannya. Ketika membahas tentang sifat-sifat Allah, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna dan yang layak baginya. Inilah yang membedakan dengan sifat makhluk. Ada sifat tersebut dikatakan kepada Allah, tapi sifat tersebut juga dikatakan kepada makhluk dari segi lafaz, bukan dari segi maknanya. Ketika disebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia bisa dikatakan Ra'ufur Rahim misalnya gitu ya. Sedangkan salah satu nama Allah atau dalam disebut Al-Asmaul Husna Ra'ufur Rahim juga. Ini disebut dengan ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil makna. Lafaznya sama, tapi maknanya berbeda. Selama itu bisa disifati kepada makhluk sifat tersebut, tapi mengandung makna berbeda ketika dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau sifat tersebut khusus atau nama tersebut khusus bagi Allah, kalau ini tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Apa contohnya sifat atau nama khusus bagi Allah? Ar-Rahman, Allah, Al-Quddus. Ini sifat khusus atau nama khusus bagi Allah. Artinya Ar-Rahman, nama khusus bagi Allah, tidak boleh dinisbatkan kepada manusia. Tapi kalau Ar-Rahim bukan nama khusus bagi Allah, bisa dinisbatkan kepada manusia. Manusia boleh dipanggil Rahim ketika dia dinamai dengan Rahim. Tapi maknanya berbeda kalau dinisbatkan kepada manusia. Kalau kepada manusia Rahim artinya apa? Oh, orang ini penyayang. Kalau Rahim dinisbatkan kepada Allah lebih luas. Rahmat Allah yang sangat luas, yang khusus Allah limpahkan untuk orang beriman di akhirat kelak. Itu arti Rahim yang dinisbatkan kepada Allah. Kalau Ar-Rahman, nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada tambahan huruf berarti tambahan makna. Ar-Rahman kan ada satu tambahan huruf dari Ar-Rahim, benar? Lebih banyak Ar-Rahman hurufnya dari Ar-Rahim. Penambahan huruf ini berarti memperluas makna. Maka makna Ar-Rahman itu lebih luas dari makna Ar-Rahim. Ar-Rahman dinisbat, ini nama khusus bagi Allah. Maknanya apa? Rahmat Allah yang sangat luas, yang Allah berikan kepada seluruhnya di dunia. Baik kepada orang beriman, kepada orang-orang kafir, dan kepada makhluk yang lain. Khusus di dunia. Dan rahmat Allah yang luas, yang Allah berikan khusus untuk orang beriman di akhirat kelak. Itu makna Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim maknanya rahmat Allah yang luas, yang hanya Allah berikan untuk orang beriman di akhirat kelak. Itu makna Rahim kalau dinisbatkan kepada Allah. Tapi kalau Rahim kepada manusia artinya ya orangnya penyayang, pengasih. Bukan berarti sama dengan Rahimnya dinisbatkan kepada Allah, enggak. Itu lafaznya sama, tapi maknanya berbeda. Sama halnya dengan begini, dengan salah satu sifat Allah al-wujud. Manusia dikatakan wujud enggak? Ya, manusia wujud. Tapi wujudnya manusia, kata wujud, sifat wujud manusia berbeda dengan sifat wujudnya Allah. Ketika dinisbatkan wujud kepada Allah, maknanya apa? Al-wujudul azali al-abadi. Kalau dinisbatkan sifat wujud kepada Allah, artinya apa? Keberadaan yang tanpa permulaan dan akhiran. Tidak didahului ketiadaan. Tapi kalau wujudnya manusia, maknanya apa? Ad-dukhulu fil wujud. Kalau sifat wujud dinisbatkan kepada manusia, itu artinya apa? Ad-dukhulu fil wujud. Yang masuk ke dalam keberadaan. Artinya apa? Diciptakan dari tidak ada
menjadi ada. Itu makna wujud dinisbatkan kepada makhluk. Jadi harus kita pahami bahwa sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah itu maknanya harus sempurna. Dan yang sempurna ini harus layak baginya. Dua ini tidak bisa dipisah. Karena ada sifat sempurna tidak layak bagi Allah. Sifat tersebut sendiri sempurna, tapi tidak layak bagi Allah. Seperti ada sifat sempurna bagi manusia. Pintar, cerdas. Sempurna enggak bagi manusia? Tapi tidak layak bagi Allah. Makanya tidak boleh dikatakan Allah itu cerdas. Walaupun cerdas itu sempurna. Tapi tidak layak bagi Allah. Yang layak bagi Allah yang sempurna itu apa? Al-alim. Atau al-ilmu. Atau al-alimu. Alimul ghaibi wasyahadah. Ini sama-sama manusia dikatakan berilmu, Allah dikatakan berilmu, memiliki sifat berilmu. Tapi berilmunya Allah itu berbeda maknanya dengan berilmunya makhluk. Kalau berilmunya makhluk, kita punya ilmu yang bersifat baharu, yang tadinya berkurang kemudian bertambah, kemudian ke depannya bisa berkurang atau bertambah lagi. Tapi ilmunya Allah tidak bertambah, tidak berkurang. Itu maknanya ilmunya Allah sempurna. Nah, ini yang harus kita bedakan. Makanya ketika kita mengartikan sifat-sifat yang bisa dinisbatkan kepada makhluk, tapi sifat tersebut juga dinisbatkan kepada Allah, jangan sampai dimaknai sama. Tidak boleh bahwa manusia itu harus bersifat rohim seperti rohimnya Allah. Enggak boleh. Sifat rohimnya Allah itu khusus. Apa sifat rohimnya Allah? Yaitu memberi rahmat kepada orang beriman khusus di akhirat. Manusia bisa enggak memberi rahmat di akhirat kelak? Enggak bisa. Untuk orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Bisa orang beriman memberikan orang, oh ini rahmatnya langsung dimasukkan ke dalam surga oleh seseorang. Bisa? Enggak bisa. Kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan syafaat Nabi pun dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkannya, maka Nabi tidak bisa memberikan syafaat siapapun. Nah, itu yang dimaksud dengan ittifaqun fil lafzi wa ikhtilafun fil ma'na. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Sama lafaznya, tapi berbeda dari segi maknanya. Ya, makanya ini itu kalau kita membahas tentang sifat-sifat Allah itu memang dibahas oleh para ulama. Hal-hal semacam itu di bab sifat. Nah, tapi nyambung jawabannya dengan pertanyaan Bapak ya. Oke, baik. Kita lanjut yang ini dulu ya. Nah, kembali ke yang tadi. Baik jisim katsif maupun jisim latif. Semuanya pasti. Pertama, memiliki bentuk, ukuran, dimensi. Dimensi itu apa? Panjang, lebar, kedalaman. Dan berada di tempat dan arah. Semua ini pasti dimiliki oleh jisim. Baik yang katsif maupun latif. Pasti dimiliki oleh benda. Baik benda katsif yang bisa disentuh oleh tangan, ini udah jelas ukurannya segini, bentuknya seperti ini, gitu kan? Ya, lebih kecil dari masjid, ukuran masjid. Begitu juga halnya dengan jisim latif, cahaya. Cahaya lampu ketika kita nyalakan, nyala, apakah cahaya ini menerangi seluruh dunia? Satu lampu ini, jangankan seluruh dunia, tetangga masjid aja tidak bisa diterangin oleh satu lampu ini. Artinya ada batas, berukuran. Butuh tempat. Sebelum lampu ini dinyalakan, ruangan kosong. Apa pengertian tempat? Ruangan kosong yang diisi oleh benda. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama dalam kitab mereka. Ruangan kosong diisi oleh benda. Sebelum cahaya lampu ini dinyalakan, ruangan ini kosong, benar? Dari cahaya lampu. Ketika cahaya lampu dinyalakan, maka cahaya ini mengisi ruangan kosong. Itulah tempatnya. Cahaya yang mengisi ruangan kosong inilah tempatnya.
Ini di atas ini ruangan kosong, benar? Ketika saya taruh gelas ini di atas ini, maka gelas ini mengisi ruangan kosong. Maka dia berada di tempat. Kebetulan di atas ini. Tapi bukan berarti ini satu-satunya tempat. Disebabkan ini enggak, karena ruangan kosong yang diisi tadi tempatnya. Kalau gelas ini saya taruh di atas genteng, maka dia tidak lagi di atas meja, tapi dia sebut di atas genteng. Tapi bertempat. Dari mana pengertian tempatnya? Yaitu ruangan kosong yang di atas genteng tadi yang diisi oleh gelas ini. Begitu juga angin. Ketika angin mulai berhembus, ruangan kosong diisi oleh angin ini. Ruangan kosong yang diisi oleh angin ini, itulah tempatnya angin. Kita duduk di atas lantai, ruangan kosong yang kita isi itulah tempat. Artinya semua jisim ini, baik kasif maupun latif, berada di tempat, berukuran, memiliki dimensi, ya, panjang, lebar, kedalaman. Ini ciri khas makhluk. Maka Allah Ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk tersebut. Kalau ada orang mensifati satu saja dari sifat makhluk tersebut, atau menyerupai makhluk tersebut, berarti secara enggak langsung mereka mengatakan Allah memiliki ukuran. Berarti mereka menisbatkan Allah berdimensi, panjang, lebar, kedalaman. Berarti mereka menganggap Allah bertempat. Kemudian kita lanjutkan, yang menganggap Allah punya ukuran, yang menganggap Allah punya dimensi, dan yang menganggap Allah punya tempat, berarti butuh kepada yang lain yang menentukannya berdimensi tersebut. Butuh kepada yang lain yang menentukannya berukuran tersebut. Butuh kepada yang lain yang menempatkannya di tempat tersebut. Yang butuh kepada yang lain layak nggak jadi Tuhan? Yang butuh kepada yang lain layak jadi Tuhan? Tidak. Makanya mustahil bagi Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan bentuk? Allah. Siapa yang menciptakan dimensi tersebut? Allah. Makanya setiap makhluk dimensinya nggak sama semua. Ukurannya nggak sama semua. Bukan kehendak makhluk itu pingin ukuran kayak begitu. Tapi kehendak sang pencipta. Allah yang menghendaki orang tersebut atau benda tersebut berukuran tersebut. Betul? Kita saja manusia nggak bisa kita menentukan seberapa ukuran kita. Pengennya lebih gede, lebih tinggi. Tapi bisa semuanya seperti itu? Gak bisa. Semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Zat yang maha menentukan ini tidak mungkin menyerupai yang ditentukan. Tidak mungkin menyerupai jisim. Tidak mungkin menyerupai jisim kasif atau latif. Dan tidak boleh disifati dengan sifat jisim. Ada sebagian makhluk tadi kita lanjutkan yang punya sifat selalu diam, yaitu langit. Langit makhluk sifatnya adalah salah satunya apa? Diam, selalu diam. Maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat diam. Kalau ada orang menyerupai Allah dengan langit, kalau ada orang menganggap Allah itu punya sifat diam, maka berarti dia menyerupai Allah dengan langit atau makhluk yang lain yang memiliki sifat diam. Ada sebagian makhluk itu ditentukan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, selalu bergerak, nggak pernah diam. Sebaliknya, seperti bintang. Nah, contohnya, salah satu contohnya. Nah, kita cari contoh yang tidak ada kontroversi. Nanti kalau saya sebut matahari, nanti kontroversi lagi. Bintang. Bahkan ada bintang yang sangat lembut dan pelan gerakannya, tapi dia tetap bergerak. Ya, selalu berada di utara, disebut dengan An-Najmul Qutbi. An-Najmul Qutbi itu berada di utara, hanya di wilayah-wilayah tertentu bisa ngelihat An-Najmul Qutbi ini. Itu kalau dilihat lewat teropong khusus, dia bergerak, diam di tempat tapi bergerak, tapi gerakannya pelan banget. Lebih pelan dari bintang-bintang yang lain. Semua bintang bergerak, nggak pernah diam semenjak Allah ciptakan. Artinya tidak boleh Allah disifati dengan sifat bergerak. Kalau ada orang mengatakan Allah selalu bergerak, nggak pernah diam, berarti menyerupai Allah dengan bintang.
Ada juga sebagian sifat makhluk kadang diam, kadang bergerak. Wah. Seperti manusia. Saat ngantuk, diem. Gitu kan? Saat mimpi bergerak gitu ya. Saat bangun bergerak. Hewan begitu juga. Kadang diam, kadang bergerak. Maka Allah Ta'ala tidak boleh juga disifati kadang bergerak, kadang diam. Tidak boleh disifati Allah bergerak, tidak boleh disifati diam, tidak boleh disifati kadang bergerak, kadang diam. Karena memang itu tidak boleh, tidak layak bagi Allah, mustahil bagi Allah. Contoh ginilah, pendekatan contohnya. Batu tidak boleh dikatakan pintar dan bodoh. Apakah kita ngotot, wah batu ini bodoh, wah batu ini pintar. Batu ini kadang bodoh, kadang pintar. Jadi perdebatan atau tidak? Dipaksakan bahwa batu ini harus punya sifat bodoh atau pintar. Bisa? Kenapa? Karena memang batu ini tidak layak disifati bodoh ataupun pintar. Kayak apapun kita memaksakan sifat ini kepada batu, nggak bakalan berlaku. Paham? Nah, ini pendekatan contohnya. Begitu juga. Tidak boleh Allah disifati diam terus-terus, tidak boleh disifati bergerak terus-menerus, tidak boleh disifati kadang bergerak, kadang diam juga. Kenapa? Karena memang tidak layak bagi Allah. Karena memang itu mustahil bagi Allah. Karena sifat-sifat tersebut memiliki kekurangan. Sifat-sifat tersebut tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita paham ini, maka pasti kita akan meyakini tidak boleh disifati Allah turun atau naik. Karena sifat turun dan naik itu bergerak atau tidak? Lalu berada di tempat diam atau tidak? Maka kalau kita paham topik ini, judul ini, maka kita akan meyakini bahwa Allah tidak boleh disifati duduk semayam di atas arsy. Tidak boleh diyakini Allah itu di langit. Tidak boleh dikatakan sepertiga malam akhir Allah itu turun ke atas, dari atas ke bawah, lalu naik lagi ke atas. Sepertiga malam, sedangkan setiap jam itu ada sepertiga malam di belahan bumi ini. Jadi seolah-olah menurut mereka bahwa Allah itu kerjaannya hanya turun naik. Nggak layak bagi Allah. Dan kita jangan khawatir kalau mereka mengemukakan, kan ada hadisnya. Hadisnya ada. Hadisnya sahih, pemahamannya yang salah. Satu ayat dengan ayat yang lain saling menguatkan, tidak pernah ada yang bertentangan. Satu ayat dengan hadis yang sahih, tidak ada yang bertentangan, saling menguatkan. Kalau ada yang bertentangan menurut sebagian orang, bukan ayat dan hadisnya yang bertentangan, pemahamannya yang keliru. Nah, kemudian mereka tampilkan kan Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Iya, hadisnya benar, maknanya bukan begitu. Dan hadis ini riwayatnya cuma bukan satu, banyak riwayat yang lain. Dalam riwayat An-Nasa'i bukan yanzilu tapi yunzilu. Dalam riwayat An-Nasa'i, dalam sunannya, hadis ini kan dulu tidak ada barisnya ini. Ya, barisnya menjadi yunzilu. Kalau yunzilu menurunkan seseorang. Yanzilu Rabbuna pun maknanya bukan artinya Allah yang turun, tapi maknanya yanzilu amru Rabbina. Ingat, ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pun ada makna yang tersirat benar. Rumah makan, bukan rumahnya yang makan, tapi rumah tempat makan. Artinya ada makna yang tersirat, benar? Yanzilu Rabbuna bukan artinya Allah yang turun, tapi perintah Allah yang turun. Maksudnya apa? Allah perintahkan malaikat setiap sepertiga malam akhir turun dari langit, dari atas ke langit pertama, lalu melihat, kemudian menyerukan, yang berdoa dikabulkan doanya, yang memohon diberikan permintaannya, yang beristighfar Allah ampuni dosanya. Maksud hadis tersebut, malaikat yang turun atas perintah Allah, bukan Allah yang turun. Sama dengan susunan bahasa Arab, banal amiru al-qasra. Kata bana itu membangun, al-amir pemimpin, al-qasra
Apa al-qasra? Istana. Kalau diartikan letterlet, seorang pemimpin membangun istana. Kalimatnya benar? Benar, dikatakan dalam bahasa Arab, banal amiru al-qasra. Tapi apakah maksudnya bahwa presiden atau pemimpin negara ya ngambil pasir, ngambil batu bata, ngaduk, lalu turun naik ke atas membangun istana? Apakah itu maksudnya? Tidak. Maksudnya itu bahwa pemimpin ini memerintahkan tukang bangunan membangun istana. Ada makna yang tersirat nggak di situ? Ada. Itu dikatakan dalam bahasa Arab? Ya. Tidak bertele-tele dalam bahasa Arab. Bahasa Arab amarul amir. Enggak, cukup banal amirul qasra. Paham orang artinya. Begitu juga yanzilu rabbuna, yanzilu amru rabbina. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya kita jangan getar-getir ketika mereka ada dalilnya. Langsung dipercaya di apa kata dia saja artinya. Jangan, kita punya pendirian. Akidah kita jelas. Ya, dalil kita kuat. Jangan khawatir. Ya, ada para ulama pakar dalil luar biasa mereka. Dalil dari mereka ini kaum musyabbiah ini itu dalilnya itu kekuatannya seperti sarang laba-laba. Dicolek dikit roboh. Sekuat itulah dalilnya. Memahami secara harfiah seolah-olah Al-Quran saja dipahami sesuka hatinya sehingga satu sama lain saling berantakan, bertabrakan itu. Kalau ada orang mendengar mereka mengartikan ayat Al-Quran semuanya secara utuh, maka kita akan mendengarkan satu sama lain akan bertabrakan maknanya. Seolah-olah menurut mereka kalau ketika mengartikan secara letterlet, menurut mereka ketika menemukan ayat laisa kamitslihi syai', Allah tidak menyerupai makhluk. Ketika bertemu ayat Ar-Rahman Ar-Rahim kata mereka Allah semayam. Ketika bertemu ayat misalnya tentang Innallah ma'akum aina ma kuntum gitu ya. Jadi seolah-olah diartikan Allah di mana-mana. Bertentangan itu. Kadang-kadang mereka mengartikan Allah tidak menyerupai makhluk. Tapi ketika mengartikan yang lain mereka mengartikan Allah semayam. Ketika temu hadis Allah turun katanya. Ketemu ayat yang lain seolah-olah Allah di mana-mana. Ketemu ayat yang lain lagi seolah-olah kata mereka Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Tuh, yang mana yang benar? Coba kita buka pikiran kita, ini pemahaman yang rancu, pemahaman yang konsisten, atau pemahaman yang nggak punya pendirian? Pemahaman yang nggak punya pendirian. Kalau kita jelas merujuk laisa kamitslihi syai', jadi ayat yang lain harus diselaraskan maknanya dengan ayat yang lain. Karena ada penafsirannya. Harus dipahami dengan baik sesuai dengan tatanan bahasa Arab. Satu sama lain saling membangun, tidak ada saling bertentangan. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah menguasai arsy. Ya. Dan ayat yang lain menjelaskan juga maknanya bahwa Allah bukan artinya Allah lebih dekat dengan Nabi, tapi artinya Allah mengetahui kalian dimanapun kalian berada daripada diri kalian sendiri. Nah, itu maknanya ayat tersebut. Maknanya ilm bukan artinya zatnya Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi. Nah itu sebenarnya artinya bukan urat nadi tapi maknanya punuk onta maknanya itu. Artinya ininya kan dekat punuk onta. Maksudnya itu adalah ilmunya Allah bukan artinya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kuncinya poinnya ini. Ketika ada yang bertentangan dengan ini, ya seseorang memanai ayat Al-Quran atau hadis, kita harus meyakini bahwa maknanya bukan demikian. Pasti punya makna yang layak bagi Allah kalau kita belum memahami tentang ayat tersebut atau hadis tersebut. Makanya para ulama kenapa membagi tentang makhluk ini dirinciin seperti itu biar kita memahami dengan baik. Bahwa Allah Ta'ala benar-benar memiliki sifat yang sempurna, yang layak baginya, tidak menyerupai makhluknya, tidak berbentuk, tidak berukuran, bukan besar, bukan kecil. Ya,
tidak berjarak dekat atau jauh, dan tidak boleh disifati sifat makhluk. Sedangkan makna Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar, kekuasaannya bukan jisimnya, bukan bentuknya, bukan ukurannya, tapi Maha Besar kekuasaannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan lagi tentang kitab yang kedua, Akidah Umat Islam. Dan kitab yang pertama akan dilanjutkan dengan dalil dari hadis Nabi. Kalau tadi dalil dari Al-Quran, berikutnya dalil dari hadis yang menjelaskan Allah tidak menyerupai makhluk, ada tanpa tempat, tanpa arah. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk diri kita sendiri khususnya, dan untuk keluarga kita dan masyarakat umumnya, baik yang kita kenal maupun tidak. Mudah-mudahan mereka juga diberikan hidayah oleh Allah untuk mau menerima apa yang kita sampaikan dari kebaikan-kebaikan, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Sebagai penutup, ingat apa kata Nabi, al-muntamassiku bisunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahid. Lahu ajru syahid. Orang yang berpegang teguh dengan sunnati. Apa arti sunnati? Syariati, syariat Nabi, akidatan wa ahkaman, akidah dan fikihnya. Sunnati artinya apa? Akidah dan fikihnya. Inda fasadi ummati, ketika umatku sudah rusak, sudah lama, sekarang itu lebih parah. Lahu ajru syahid, orang yang berpegang teguh dengan akidahnya Nabi saat sudah rusak umatnya, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mati syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah ampuni semua dosanya, dengan syarat dia beriman ketika meninggal dunia, beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar. Jazakumullahu khairan katsira. Ahsanallahu ilaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.